kenalan namanya tuh nama sama kelas aja kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Zakira. Di sini saya akan mewawancarai narasumber dengan penelitian saya dengan judul Analisis Perilaku Flexing terhadap Sikap Penyesuaian Diri Mahasiswa dalam Prodi dalam lingkungan pertemanan di Prodi PPKN FISH UNJ angkatan 2024. Boleh perkenalan terlebih dahulu narasumber? Boleh narasumber? Kayak oke baik. Eh, Kenalkan, nama saya Fedi Nurdani dari PPKNB Angkatan 2024. Oke, terima kasih Kak Fadia atas waktunya. Nah, di sini langsung aja masuk pertanyaan pertama, yaitu belakangan ini kan sering terjadi terkait dengan flexing di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Kak Fadia sendiri, apa sih yang dimaksud dengan flexing? Oke, aku izin jawab ya. Menurut aku, flexing itu adalah ketika seseorang menunjukkan capaian, gaya hidupnya, ataupun barang-barang yang mereka punya kepada orang lain dalam pertemanan. Dan itu juga apa namanya kayak buat pengakuan diri gitu atau validasi di lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, selanjutnya ini pertanyaan kedua. Seperti apa sih citra, kesan, atau reputasi yang ingin Kak Fadia bangun dan tunjukkan di depan teman-teman kampus terkait dengan gaya hidup Kak Fadia sendiri? Kalau dari aku pribadi sih, aku pengen dikenal sebagai orang yang apa adanya, terus nyaman buat diajak berteman, terus pertemanan yang sehat itu menurut aku bukan tentang siapa yang paling keren atau mampu, tapi siapa orang yang bisa saling menghargai. Gitu, Oke. Kak. Oke, selanjutnya biasanya momen seperti apa sih yang sengaja Kak Fadia pilih untuk ditunjukkan ke teman-teman Kak Fadia ini melalui postingan medsos dan apa alasannya? Biasanya kalau yang aku sering posting itu momen-momen yang berkesan, kayak kegiatan di kampus, terus jalan-jalan, atau sesuatu yang apa namanya kayak aku buat, yang lagi aku buat gitu. Karena menurut aku media sosial itu kan emang tempat buat berbagi pengalaman ya. Jadi bisa juga buat tempat yang ingin dikenang gitu. Ya, tempat untuk dikenang. Nah, selanjutnya nih, apakah ada perbedaan antara kehidupan asli Kak Fadia di rumah dengan yang sengaja Kak Fadia tampilkan di lingkungan pertemanan? Eh, Pasti ada, tapi nggak terlalu banyak. Biasanya kalau yang di teman-teman itu kayak sikap-sikap aku yang baik-baik gitu. Terus berusaha menampilkan perilaku yang baik supaya teman-teman tuh bisa ngerasa nyaman. Terus kalau di rumah tuh bedanya di cara komunikasinya aja. Kan kalau di rumah komunikasinya sama orang tua ya. Kalau di lingkungan luar kan sama teman-teman pasti beda gaya berkomunikasinya. Tuh. Nah, menurut Kak Fadia sendiri, melihat teman dekat yang mempunyai barang baru, yang mahal, atau gaya hidupnya yang mewah, apa yang Kak Fadia pikirkan dan dijadikan sebuah perbandingan dengan diri sendiri gitu? Kalau dari aku kagum sih kayak ih keren banget ya mereka nih punya ini gitu dan itu bisa jadi aku jadiin motivasi kayak suatu saat aku bisa juga nih punya barang-barang yang sama kayak gitu tapi itu juga nggak menjadikan sebagai ukuran keberhasilan dari diri aku sendiri. Nah, Tuh. pertanyaan selanjutnya,
Menurut Kak Fadia, bagaimana pengaruh dari aksi pamer yang dilakukan teman Kak Fadia terhadap rasa percaya diri sendiri atau penilaian terhadap kondisi ekonomi sendiri? Sebenarnya pengaruhnya tuh nggak terlalu banyak ya, apalagi kalau misalkan kita sering ngelihat itu mungkin bisa, tapi aku yakin apa yang mereka tampilkan itu belum tentu seluruhnya dari kehidupannya dia. Jadi kayak apa yang mereka tampilkan tuh belum tentu sama kayak kehidupan aslinya. Jadi kalau dari rasa percaya diri aku mungkin nggak akan terlalu berpengaruh ya, karena aku juga tahu aku nggak apa namanya tidak terlalu membandingkan diri aku dengan orang-orang lain gitu. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, kapan atau dalam situasi seperti apa Kak Fadia merasakan ingin ikut menunjukkan barang ataupun pencapaian ke teman dekat Kak Fadia sendiri? Biasanya sesuatu yang aku perjuangkan, kayak emang yang buat aku bangga gitu. Aku pengen kayak bisa berbagi cerita aja ke teman-teman yang terdekat ataupun ke keluarga. Oke, nah dalam lingkungan pertemanan Kak Fadia, apakah ada aturan tidak tertulis seperti standar gaya hidup yang harus diikuti agar bisa dianggap setara atau kompak gitu? Kalau di lingkungan pertemanan aku, kayaknya nggak ada ya. Aku Hmm. dan teman-teman aku tuh dekat karena cocok secara pertemanan dan karena aku dan teman-teman tuh bisa saling menghargai aja. Jadi nggak ada yang standar-standar pertemanan hidup kayak gitu. Hmm. Terus Semuanya sama. apa? Maaf, apakah boleh diulang? Enggak. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah pengalaman Kak Fadia saat merasa terpaksa untuk ikut bermain di tempat yang mahal atau membeli sesuatu agar bisa dilihat setara atau diterima di lingkungan pertemanan Kak Fadia sendiri? Kalau dari aku, pertemanan itu nggak ada ya. Kayak kita berteman ya udah mengalir aja, nggak ada yang terpaksa. Kalaupun itu teman-teman aku juga pasti bakalan bisa menghargai juga, Kak. Nah, menurut Kak Fadia, apa yang akan terjadi dengan hubungan pertemanan Kak Fadia apabila Kak Fadia memutuskan untuk tidak mengikuti standar gaya hidup teman-teman Kak Fadia sendiri? Eh, Kalau teman-teman aku ya kayaknya gak bakalan mempermasalahkan hal itu, karena ya mereka bisa saling menghargai bahwa kalaupun ada tuh paling perbedaan aktivitas aja sih, dan itu gak masalah apa namanya untuk teman-teman aku yang lain gitu. Oke. Selanjutnya, apakah ada dampak dari kebiasaan flexing terhadap suasana atau keharmonisan di dalam pertemanan Kak Fadia? eh Bisa aja kalau misalkan terlalu sering atau terkesan ingin menunjukkan statusnya mereka, kadang Nah, oke. Lanjut ya Kak Fadia ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang Kak Fadia lakukan supaya tetap bisa mengikuti alur pertemanan dan nyaman berteman dengan mereka yang kondisi ekonomi atau gaya hidupnya mungkin berbeda jauh dengan Kak Fadia? kalau dari aku sendiri itu
aku fokus sama kecocokan sebagai temannya aja. Selama mereka masih bisa saling menghargai, terus bisa mendukung, itu perbedaan gaya hidup menurut aku nggak terlalu jadi masalah sih. Itu Kak. Ya. Selanjutnya, apakah adanya tindakan flexing ini dapat membuat Kak Fadia lebih gampang beradaptasi atau justru menjadi beban? Berikan alasannya. Em, aku lebih sering, menurut aku lebih sering menjadi beban kalau fleksinya itu terlalu dipikirin karena seseorang kan bisa aja merasakan harus mengikuti standar yang sebenarnya itu nggak sesuai sama dirinya sendiri gitu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana Kak Fadia beradaptasi dan berdamai dengan diri sendiri ketika Kak Fadia tahu tidak bisa mengikuti standar gaya hidup teman-teman Kak Fadia? Aku selalu ingat bahwa setiap orang itu kan punya kondisi, terus aku lebih milih ikutin proses pertemanannya, terus lebih ikutin menikmati proses hidup aku sendiri daripada membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain. Dan menurut aku juga pertemanan yang sehat, yang baik itu terjadi ketika kita bisa nerima orang tanpa harus merubah diri demi memenuhi ekspektasi dari lingkungan pertemanannya itu sendiri. Gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadia telah menjadi narasumber dari judul penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.